Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi video ajar ini kita belajar hukum logika dan kaidah invensi. Nah, sebelumnya kita telah belajar pengertian ekivalensi logis. Dalam praktek sering kita menemui pasangan-pasangan pernyataan yang ekivalen logis, disebut identitas atau hukum logika. Identitas-identitas ini digunakan dalam berpikir logis. Berpikir logis adalah proses penarikan kesimpulan dari premis-premis menggunakan aturan-aturan atau kaidah invensi. Dari makna perangkai logika, beberapa hubungan antara pernyataan-pernyataan yang berguna, alasan berpikir dapat diturunkan. Pada video ajar kali ini kita bahas tentang hukum logika dan kaidah invensi. Ya, pertama kita bicarakan hukum logika. Pasangan-pasangan pernyataan yang ekivalen logis disebut identitas atau hukum logika. Identitas ini digunakan dalam berpikir logis. Jika dua pernyataan ekivalensi logis, maka pernyataan yang satu dapat disubstitusikan untuk pernyataan yang lain tanpa mengganti nilai-nilai logika pernyataan. Berlakunya ekivalensi ini dapat ditunjukkan dengan tabel kebenaran. Tabel berikut menyajikan identitas atau hukum logika untuk aljabar pernyataan. Nah, seperti kita lihat di tabel ini akan disajikan atau dirumuskan sekitar 10 hukum logika. Yang pertama adalah hukum komutatif. Bentuknya adalah P atau Q ekivalen dengan Q atau P. Demikian juga untuk konjungsi P dan Q, ini ekivalen dengan Q dan P. Yang kedua adalah hukum asosiatif. Artinya di sini dari kiri disjungsi terhadap disjungsi, ya. Artinya di sini P atau Q atau R ekivalen dengan P atau Q atau R. Demikian juga berlaku untuk yang konjungsi. Yang ketiga adalah hukum distributif. Di sini konjungsi terhadap konjungsi juga berlaku disjungsi terhadap konjungsi. Yang keempat adalah hukum negasi ganda. Artinya apa? Negasi dari negasi P ekivalen dengan P. Yang kelima adalah hukum De Morgan. Negasi dari disjungsi PQ itu ekivalen dengan konjungsi dari negasi P negasi Q. Demikian juga negasi konjungsi PQ ekivalen dengan disjungsi negasi P negasi Q. Selanjutnya untuk yang keenam, hukum logika kita namakan hukum idempoten. Artinya apa? Jika P atau P itu ekivalen dengan P, P dan P juga ekivalen dengan P. Yang ketujuh, hukum identitas. F0 adalah pernyataan yang selalu benar. T0 adalah pernyataan yang selalu benar, kita namakan tautologi. Sedangkan F0 itu adalah pernyataan yang selalu salah, kita namakan kontradiksi. Nah, di sini hukum identitas berlaku. P atau F0 ekivalen dengan P. P dan T0 ekivalen dengan P. Yang kedelapan, hukum inverse atau negasi. P atau negasi P ekivalen dengan tautologi. P dan negasi P ekivalen dengan kontradiksi. Yang kesembilan adalah hukum dominasi. P atau T0 ekivalen dengan T0, P dan F0 ekivalen dengan F0. Yang terakhir adalah hukum absorpsi. P atau P dan Q ekivalen dengan P, P dan P atau Q ekivalen dengan P. Nah, berikut ada beberapa contoh dari hukum logika di atas. Yang pertama adalah, coba kita perhatikan di sini hukum De Morgan, ya. Menggunakan tabel kebenaran, hukum De Morgan bisa kita lihat di tabel di sini. Tabel ini menunjukkan tabel kebenaran untuk membandingkan nilai negasi P atau Q pada kolom 4, kemudian dan negasi P dan negasi Q pada kolom 7. Nah, kalau kita perhatikan, karena nilai-nilai pada kolom 4 dan kolom 7 identik, maka terbukti hukum De Morgan.
Nah, demikian juga secara sama bisa ditunjukkan bahwa untuk yang kedua, negasi P atau Q identik dengan negasi P dan negasi Q. Yang kedua, tabel berikut ini menunjukkan hukum distributif yang pertama tadi ya. Jadi P atau Q dan R itu ekivalen dengan P atau Q dan P atau R. Nah, bisa kita perhatikan tabel kemudian ini membandingkan nilai P atau Q dan R pada kolom 7 dan nilai P atau Q dan P atau R pada kolom 8. Kalau kita perhatikan bahwa karena nilai pada kolom 7 dan kolom 8 identik, maka terbukti hukum distributif. Oke, untuk secara sama ya, untuk hukum-hukum logika yang lain bisa ditunjukkan secara sama menggunakan tabel kebenaran. Selanjutnya, dalam praktek kita juga dapat menurunkan banyak pernyataan ekivalen yang lebih kompleks dengan cara mengganti setiap pernyataan primitif dengan pernyataan majemuk dalam sebuah tautologi. Nah, biasanya kita menggunakan aturan substitusi. Yang pertama, pernyataan majemuk P adalah tautologi. Jika P adalah pernyataan primitif yang muncul dalam P diganti dengan pernyataan yang sama Q, maka akan menghasilkan pernyataan majemuk P1 yang juga tautologi. Aturan substitusi yang kedua, P pernyataan majemuk dan P kecil adalah pernyataan yang muncul di P dan Q kecil adalah pernyataan sedemikian hingga Q ekivalen dengan P. Jika setiap pemunculan P kecil di dalam P diganti dengan Q, maka menghasilkan pernyataan majemuk P1 dan P1 ekivalen dengan P. Nah, suatu contoh misalkan yang pertama, jadi P adalah ini berlaku De Morgan tadi ya, De Morgan. Bisa kita tunjukkan bahwa jika P itu kita ganti dengan R dan S menggunakan aturan substitusi yang pertama, kita peroleh tautologi P1 sehingga menjadi negasi dari R dan S atau Q ya, diimplikasi ya ini ya, diimplikasi dengan negasi R dan S dan negasi Q. Jadi jika setiap pemunculan Q di P1 diganti dengan jika T maka U, maka diperoleh tautologi P2 seperti dalam tabel. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwa di sini negasi dari R dan S atau jika T maka U itu ekivalen dengan negasi R dan S dan negasi jika T maka U. Nah, contoh yang kedua mirip ya, jadi kita lanjutkan saja. Nah, sekarang penyederhanaan pernyataan majemuk. Nah, kita tahu bahwa hukum-hukum logika tadi bisa kita gunakan ya secara langsung untuk menyederhanakan pernyataan majemuk. Jadi sebuah pernyataan majemuk yang kompleks dapat disederhanakan menjadi pernyataan yang ekivalen menggunakan hukum-hukum logika. Contoh sederhana, misalkan yang A di sini ya. Sederhanakan pernyataan P atau Q dan negasi P dan Q. Nah, biasanya di ruas kanan itu berisi alasan, kemudian yang kiri itu adalah langkah. Bisa kita perhatikan bahwa jadi langkah pertama itu menggunakan hukum De Morgan, kemudian langkah ketiga kita menggunakan hukum negasi ganda yang ekivalen, kemudian langkah yang keempat itu menggunakan hukum distributif, kemudian yang kelima itu menggunakan hukum inverse atau negasi, dan yang terakhir bahwa pernyataan A tadi ekivalen dengan P itu menggunakan, jadi yang terakhir itu menggunakan hukum identitas ya, jadi P atau F0 itu ekivalen dengan P. Jadi kesimpulannya P atau Q dan negasi P dan Q ekivalen dengan P. Nah, bukti secara sama bisa ditunjukkan juga untuk yang B ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 5 langkah juga. Jadi langkah pertama adalah hukum De Morgan yang kita pakai, kemudian kita pakai negasi ganda, kemudian
pakai hukum asosiatif, ya, kemudian hukum komutatif, kemudian hukum asosiatif, yang terakhir Q dan R. Nah, jadi ini kita menggunakan 5 hukum logika. Selanjutnya, misalkan kita punya S itu adalah pernyataan yang hanya memuat penghubung negasi dan atau konjungsi dan disjungsi. Jika SD adalah pernyataan yang diperoleh dari S dengan mengganti konjungsi dengan disjungsi, disjungsi dengan konjungsi, kontradiksi dengan tautologi, dan tautologi dengan kontradiksi, maka SD itu kita namakan dual dari S, ya, dual dari S. Jadi yang diperhatikan hanya, artinya tandanya itu hanya memuat itu, ya, negasi dan atau. Contoh sederhana misalkan ini, P adalah pernyataan primitif, kemudian PD sama dengan P, artinya apa? Dual dari pernyataan primitif itu sama dengan pernyataan primitif semula, ya. Kemudian, ya, pernyataan P atau negasi P dan negasi P, kemudian P atau T0 dan P dan V0 itu saling dual, ya. Nah, contoh yang lain, misalkan S-nya saya punya P dan Q atau P, kemudian dualnya adalah P atau Q dan P. Nah, contoh yang kedua, S-nya itu adalah P dan negasi Q atau R konjungsi T0. Nah, dualnya, jadi yang diganti adalah konjungsi dengan disjungsi dan sebaliknya, kemudian T0 diganti dengan F0. Ya, kita dapatkan SD yang sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sebuah teorema terkait dengan masalah dual. Bunyinya adalah jika dua pernyataan S dan T yang hanya memuat penghubung negasi, konjungsi, disjungsi ekivalen, maka dual dari pernyataan tersebut juga ekivalen. Ya, contohnya, jadi misalkan tunjukkan bahwa dual dari S ekivalen dengan dual dari T. Jika S-nya itu adalah negasi P dan Q, kemudian T-nya adalah negasi P atau negasi Q. Nah, kita tahu dari hukum De Morgan bahwa berlaku negasi P dan Q ekivalen dengan negasi P atau negasi Q, sehingga apa? S ekivalen dengan T, jadi dual dari S ekivalen dengan dual dari T. Nah, selanjutnya yang kedua kita bicarakan kaidah inferensi. Nah, apabila sebuah implikasi PQ merupakan tautologi, maka Q dikatakan terjadi logis karena P. Nah, jika sebuah argumen berbentuk P1 dan P2 sampai Pn, maka Q merupakan tautologi, maka implikasi ini benar tanpa memperhatikan nilai-nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Dalam hal ini Q dikatakan terjadi logis karena P1, P2, Pn. Nah, bentuk skema dari argumen ini kalau kita susun ke bawah, P1, P2, kemudian sampai Pn, jadi Q. Jadi perlu dibaca titik 3 ini dibaca jadi, ya, atau istilahnya ini ekivalensi logis, ya, tadi, ya. Nah, P1, P2 sampai Pn itu kita namakan premis, Q kita namakan konklusi, atau juga gabungan dari atau konjungsi dari P1 sampai Pn ini disebut hipotesis. Sebuah argumen dikatakan valid jika sebuah premis P1, P2 sampai Pn benar, maka konklusi Q benar. Untuk menentukan validitas dari sebuah argumen yang diberikan dengan cara menunjukkan bahwa pernyataan konjungsi P1 sampai Pn, ya, jadi implikasi dari P1 dan P2 dan Pn dan Q adalah sebuah tautologi. Contoh sederhana misalkan gini, kita punya 3 pernyataan atau 3 pernyataan primitif, ya, PQR katakanlah gitu. P menyatakan Amir belajar, Q menyatakan Amir bermain badminton, R menyatakan Amir lulus logika matematika. Nah, kalau ini kita misalkan P1, P2, P3,
kita punya P1-nya itu jika Amir belajar maka ia lulus logika matematika. P2 menyatakan pernyataan majemuk jika Amir tidak bermain badminton maka ia belajar. Kemudian P3 menyatakan Amir tidak lulus logika matematika. Kalau kita susun P1 dan P2 dan P3 ini menjadi sebuah hipotesis tadi ya, maka bisa kita simpulkan Ki ya, Amir bermain badminton. Coba ini apakah ini valid atau tidak? Bisa kita tunjukkan. Jadi menggunakan ya, coba ini kita perhatikan menggunakan tabel kebenaran ya. Jadi kita perhatikan tabel kebenaran berikut. Jadi ini ada 7 ya, 7 kolom. Nah, dengan ya dasar dari apa implikasi, kemudian negasi, kemudian konjungsi, ini bisa kita tunjukkan bahwa karena kolom 7 pada tabel memuat nilai kebenaran T benar, maka argumen P1 dan P2 dan P3 implikasi logis Q merupakan tautologi, atau dengan bahasa lain apa? Implikasi P1 dan P2 dan P3 dan Q merupakan tautologi. Jadi argumennya adalah valid. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa kevalidan argumen hanya bergantung pada bentuk pernyataan yang terlibat, tidak bergantung pada nilai-nilai kebenaran variabel-variabel yang di dalamnya. Argumen-argumen seperti ini dikatakan atau disebut kaidah inferensi. Nah, bukti matematis dari sebuah teorema harus mulai dengan hipotesis, kemudian melalui berbagai langkah, masing-masing langkah dijelaskan dengan suatu kaidah inferensi, dan kita sampailah pada sebuah konklusi. Nah, dalam tabel di samping ini ada beberapa kaidah inferensi. Yang pertama adalah kaidah modus ponens. Jadi bentuk simboliknya adalah, jadi ini merupakan implikasi logis ya. Jadi kaidah inferensi ini merupakan implikasi logis. Jadi yang harus ditunjukkan bahwa implikasinya itu harus tautologi ya. Nah, bentuk lain, bentuk skema di sebelah kanan ya. Jadi apabila implikasi P benar dan P benar, maka disimbolkan Q benar. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sebaliknya modus tollens, jika P implikasi P benar dan negasi Q benar, maka disimbolkan negasi P ya. Kemudian secara sama juga nanti untuk kaidah-kaidah berikutnya ini bisa ditunjukkan bahwa implikasinya merupakan tautologi ya. Jadi ada silogisme hipotetik. Jadi di sini merupakan implikasi jika P maka Q dan jika Q maka R, disimbolkan jika P maka R. Kemudian yang keempat, silogisme disjuntif. Jadi bentuknya adalah P atau Q kemudian dan negasi P, maka disimbolkan Q. Yang kelima adalah penyederhanaan konjungtif ya. P dan Q itu bisa kita sederhanakan menjadi P. Kemudian yang enam adalah penguatan disjuntif. Dari P bisa kita simbolkan P atau Q. Yang ketujuh, konjungsi. Jadi konjungsi P dan Q artinya apa? P benar, Q benar, maka berimplikasi logis P dan Q juga benar. Kemudian yang delapan, kontradiksi. Jika negasi P maka kontradiksi, maka disimbolkan P. Nah, kontradiksi ini penting karena menjadi alat pembuktian ya. Jadi pembuktian itu nanti ada dua, yang langsung dan tidak langsung. Kontradiksi termasuk pembuktian yang tidak langsung. Yang kemudian adalah bukti bersyarat. Bisa dilihat bentuknya ya, bentuk simboliknya. Kemudian yang ke-10 bukti dengan kasus. Kemudian yang 11 ini adalah dilema konstruktif. Jadi di sini ada 3 premis. Kemudian yang 12 adalah dilema destruktif. Nah, ini contoh ya tabel kebenaran dari kaidah modus ponens ya. Ya, bisa kita lihat bahwa di kolom terakhir ini semuanya bernilai T. Nah, dengan demikian ya implikasi atau
implikasi P dan implikasi PQ disimbolkan adalah Q gitu ya. Jadi ini P itu premis yang pertama, kemudian implikasi PQ premis yang kedua, konklusinya adalah Q ya. Jadi demikian cara membacanya. Nah, contoh berikut juga modus ponens ya, ini kita menggunakan jadi bahasa sehari-hari. Coba, apakah argumen berikut valid? Saya memaksa bekerja. Jika saya memaksa bekerja, maka saya akan lelah. Disimbolkan saya akan lelah. Nah, kita ubah, P itu adalah pernyataan primitif, saya memaksa untuk bekerja, kemudian Q, saya akan lelah, maka bisa kita susun ya, kita lihat bahwa bentuk skemanya itu memenuhi kaidah ponens ya, sesuai yang baris pertama dari tabel kebenaran tadi. Nah, contoh berikut juga mengikuti kaidah silogisme hipotetik ya, jadi bisa kita susun PQR-nya, kemudian sesuai dengan skemanya. Jadi premisnya jika P maka Q, dan jika Q maka R, maka disimbolkan jika P maka R. Ini adalah silogisme hipotetik ya. Nah, kemudian bisa kita lihat tabel kebenaran dari kaidah kontradiksi, bisa dilihat di tabel ya. Jadi di sini perhatikan di kolom terakhir itu adalah bernilai benar. Jadi implikasi dari tidak P kemudian F0 ya, artinya kontradiksi, maka disimbolkan P. Nah, kaidah kontradiksi ini penting ya, atau istilah ini juga dinamakan reductio ad absurdum ya, digunakan untuk metode pembuktian nanti. Nah, ini contoh sederhana. Jadi contoh ini agak kompleks ya, memuat 3 premis ya, akan ditunjukkan negasi R ya. Jadi menggunakan apa namanya kaidah-kaidah inferensi atau hukum-hukum logika. Jadi yang pertama misalkan premis yang kita ambil premis adalah premis yang pertama dan yang bukan yang pertama ya, yang kedua dan yang ketiga, atau yang ketiga dan kedua. Itu kita ambil premis, kemudian kita menggunakan hipotetik dari 1 2, maka kita simbolkan jika P maka tidak R. Nah, kemudian kita ambil lagi premis P, kemudian 3 4 dan modus ponens, maka kita simbolkan tidak R. Nah, contoh berikutnya juga secara sama, ini agak kompleks ya. Kita punya argumen dengan 4 premis ya. Bisa kita perhatikan di sini ya, jadi kita harus pandai-pandai memilih ya dari 2 premis atau 1 premis supaya nanti bisa kita gunakan kaidah inferensi yang ada ya. Jadi ini ada 9 langkah ya. Coba nanti bisa kita cermati bersama ya. Jadi sini yang digunakan adalah modus ponens, kemudian kontraposisi ya. Ini juga perlu ya, kontraposisi, kemudian modus ponens juga, kemudian silogisme disjungtif dan disjungtif. Nah, contoh ini juga yang terakhir ini ya. Kita juga punya 3 premis ya. Jadi argumennya 3 premis, bisa disimpulkan negasi R, jika negasi R maka S ya. Dengan cara sama, jadi perlu kita ingat bahwa kita harus pandai-pandai mempunyai ide ya. Jadi pertama misalkan kita ambil premis yang pertama ya, jika P maka R, menggunakan kontraposisi, jika tidak R maka tidak P. Kemudian kita ambil premis yang pertama, sehingga dari 2 dan 3 dan silogisme hipotetik, maka kita simpulkan jika tidak R maka Q. Kemudian kita ambil premis yang terakhir, jika Q maka S, maka dari 4 dan 5 dan silogisme hipotetik, maka kita simpulkan jika tidak R maka S. Demikian video ajar kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi tolong diingat bahwa ada sekitar 10 hukum logika, kemudian tadi ada 12 ya kaidah inferensi. Itu semuanya digunakan untuk menentukan apakah sebuah argumen valid atau tidak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.